Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Memang kita ini menginginkan agar Islam itu memberikan pengaruh besar pada kehidupan dan juga di negara ini. Lalu seringkali kita berpandangan bahwa dengan agama ini semua sudah komplit, petunjuk-petunjuk dalam semua kehidupan ini sudah komplit. Karena itu lewat kitab suci dan juga hadis Nabi kita berkeyakinan kehidupan ini akan menjadi maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain maupun juga umat lain. Tapi saya seringkali merenung panjang dan mendalam itu. Sebagaimana yang disitir oleh ayat Quran yang disitir oleh Prof. Wahid tadi di surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sesungguhnya yang telah sempurna itu apa? Di sana kan jelas sekali sesungguhnya kan agama. Wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang dicukupkan itu kan nikmat sebetulnya. Jadi agama dan rasa yang ada di dalam hati ini. Karena itu memang kalau kita menggali dari Al-Quran, terutama yang terkait dengan hal-hal baru, yang terkait dengan kemajuan ekonomi, kemajuan politik, kemudian budaya, sosial, dan seterusnya, memang di sana tidak tersedia sebetulnya. Al-Quran itu sebetulnya kan keterangan. Tentu ada yang diterangkan. Seringkali kita ini hanya membaca keterangan, yang diterangkan tidak kita kenali. Sebetulnya Al-Quran itu menerangkan tentang apa sebetulnya? Apa Al-Quran itu menerangkan semuanya? Rasa-rasanya kok tidak sebetulnya itu. Hanya seringkali kita ini tidak pernah lalu bersedia untuk mencari benda yang diterangkan itu. Kita sibuk kepada keterangan tanpa tahu apa yang diterangkan. Keterangannya ada di dalam kitab Al-Quran, tetapi yang diterangkan tidak ada di tempat itu. Kalau kita renungkan dalam-dalam sebenarnya Al-Quran itu kan bicara tentang diri kita sebetulnya. Bicara tentang Rasul, lalu bicara tentang Allah. Tentu nanti di sana ada beberapa yang terkait dengan kitab suci, tentang hari akhir dan seterusnya. Tetapi sebenarnya lebih banyak bicara tentang diri kita. Karena itu tatkala kita belajar agama, kita itu mengerti sebetulnya siapa kita ini. Tetapi anehnya, walaupun sudah sekian lama membaca Al-Quran dan juga hadis Nabi, tentang diri saja kadang-kadang juga kelewatan itu. Pengetahuan tentang diri. Saya kok kembali saja bahwa yang namanya agama itu adalah persoalan yang menyangkut tentang ruhani. Sementara hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, sains, dan teknologi itu diserahkan kepada manusia sendiri. Yang dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kalaupun toh menyangkut tentang kehidupan, maka agama ini hanya memberikan nilai-nilai sebetulnya itu. Nilai-nilai saja yang diberikan kepada kehidupan yang ekonomi, yang politik, yang macam-macam itu. Tetapi secara operasional tidak pernah kita diberi dari situ. Sayangnya, orang-orang yang menekuni belajar agama, itu lalu kemudian berhenti di agama yang ruhani itu.
Seharusnya sebagaimana yang selalu kita katakan bahwa sains teknologi itu adalah sangat penting. Tetapi tatkala bicara sains teknologi, agama hanya bilang bahwa pikirkanlah, kan begitu. Penciptaan langit dan bumi, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tetapi bagaimana operasional itu kan perlu riset sebetulnya. Umat Islam kan belum sadar akan betapa pentingnya riset ini di berbagai negara ini. Sehingga tatkala harus bersaing dengan umat lain yang lebih maju sains teknologi, maka ya selalu kalah. Dan ini terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Bahkan kalau saya kembali tadi tentang agama sendiri yang dikaji lebih dalam oleh umat Islam sendiri, yang saya selalu mengatakan bahwa coba kita pelajari misi kerasulan itu sesungguhnya apa. Misi Rasul diturunkan di muka bumi itu sebenarnya atau apa? Itu kan agar penyakit yang ada di dalam hati itu lalu kemudian bisa tersembuhkan, terselamatkan. Sehingga kebersihan, kesucian hati itu jadi bisa dilakukan atau terpelihara. Nah, ini saja sesungguhnya itu kita kalah kabut. Bahwa yang namanya agama ini kan sesungguhnya kan semacam janji, baiat. Bersyahadah itu kan berbaiat. Kalau saya agar sederhananya itu berbaiat. Berbaiat untuk apa? Berbaiat tentang siapa Tuhan yang kita akui dan juga Muhammad sebagai Rasul. Tatkala kita berbaiat itu baiat apa? Baiat agar kita itu punya sifat-sifat kerasulan. Bahwa aku dengan Islam, maka aku akan selalu memilih yang benar. Aku akan amanah. Aku akan publik, aku akan fatona. Ini saja kan tidak terlaksana. Tatkala telah baiat, aku harus titik, aku harus benar, aku harus amanah, aku harus fatona. Ternyata kan juga masih kedodoran. Contoh misalnya, mestinya tidak kita omongkan, misalnya dalam hal korupsi. Antara umat yang beragama dan tidak beragama itu kan tidak ada distingsi, tidak ada perbedaan. Yang masuk penjara itu juga orang-orang yang bajunya koko, pakai kopiah putih, kopiah hitam, gitu kan biasanya. Itulah saya katakan kedodoran. Urusan-urusan ruhaniah saja itu kedodoran sesungguhnya kita ini. Mungkin karena kita begitu memandang Islam begitu luas, dan karena itu ada luas, maka lalu kemudian kita tidak sanggup untuk memahaminya. Padahal sebenarnya kalau kita batasi agama itu adalah yang ruhani, kalau yang lain itu adalah nilai, mungkin kita lebih fokus. Dan lalu kemudian kita menyusun kekuatan bagaimana umat Islam ini juga memikir kampus-kampus yang mengembangkan sains dan teknologi, membuat pusat-pusat riset kaum muslim umat Islam ini. Lalu kemudian yang lain. Yang ditengkarkan adalah yang diskusikan ini, diperdebatkan kan kunut tidak kunut, lalu kemudian tatkala menjelang bulan puasa atau hari raya, yang satu hisab, yang satu ru'yat gitu. Yang di ru'yat dan di kisab itu bulan yang di jauh sana. Padahal mestinya rembulan yang di rumah itu yang perlu dihisab. Di rumah itu kan ada rembulannya, itu kan perlu diru'yat dan perlu dikisap. Apakah cukup biaya untuk hari raya? Mesti kan gitu. Tapi kok yang dikisap diru'yat kok bulan yang jauh. Tapi ya itu ini sesungguhnya hanya joke saja, tetapi kita ini seringkali berdebat dengan persoalan-persoalan yang sederhana ini, tetapi lalu melupakan hal-hal yang fundamental. Coba kalau umat Islam itu menjadi pelopor, selain spiritual, hatinya jernih tadi kan, sifat-sifat kerasulan ada pada diri kita,
Lalu kemudian kita juga mengikut menjadi kampus kita ini bukan hanya belajar syariah, usuluddin, dakwah, dan adab. Pesantren tidak cukup hanya belajar menghafalkan kitab dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi. Tapi di pesantren-pesantren juga dikembangkan bagaimana bisnis entrepreneur para santri, bagaimana santri juga mengembangkan riset, teknologi yang luar itu. Dari gerakan itu, insya Allah kita itu menjadi orang baik dan sekaligus juga akan menjadi orang yang memberi sumbangan besar kepada kehidupan di dunia ini. Sayangnya kita ini disibukkan oleh persoalan-persoalan spiritual, yang spiritual pun juga masih keduduran. Karena itu memang ini harus kerja besar menurut saya, mendudukkan di mana itu agama ngurus apa, lalu kemudian ketinggalan kita itu sesungguhnya disebabkan oleh apa. Karena itu kalau ada orang katakan ketinggalan itu, saya kadang-kadang tidak mood, tidak ampere, karena memang itu kesalahan kita dalam berpikir, meletakkan agama, ilmu pengetahuan dan sains yang ini belum tumbuh dan berkembang walaupun Islam sudah 14 abad ini. Insya Allah dengan diskusi-diskusi ini akan ketemu sebetulnya formula bagaimana sesungguhnya kita sebagai seorang muslim memperbaiki diri sendiri, ku angkusakum wa ahlikum naro, dalam pengertian spiritual, tapi juga bersaing dan teknologi untuk bersaing dengan umat yang lain. Komentar saya seperti itu, Gus Wahid, untuk bersara. Mudah-mudahan ada gunanya, mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk merukyah dan menghisap rembulan yang di jauh, tapi juga rembulan yang di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.